kasih atas kesediaannya untuk melakukan wawancara ini. Bisa kalian jelaskan secara singkat tentang mekanisme kerja lembaga keuangan pegadaian yang kakak pimpin? Oke, disclaimer dulu sebelumnya, maaf saya benar-benarnya, cuman jelasin aja gitu. Jadi untuk sistem kerja dari pihak pegawai internal ya, nah kalau pegawai internal sendiri kita udah integrated dari sistem mas. Jadi seluruh Indonesia di pegawai ini punya link website sendiri yang bisa dilalui dengan nomor pegawai sendiri. Jadi setiap apa namanya pegawai itu punya aturan yang sama. Jadi misalnya sebagai di wilayah belajar sama sebagai di pasar itu pasti hubungannya tetap sama. Nah itu untuk menghindari human error. Jadi misal untuk satu gramnya sekian, di tempat lain itu juga pasti sama kayak gitu. Nah terus untuk sistem dari nasabah uang kita ada namanya CIF. CIF itu semacam NIK kalau biar masnya kita. Jadi setiap orang setiap nasabah punya nomor kode unik yang berbeda. Nanti tujuannya supaya kita bisa record nih, mas itu pernah gadai di mana, pernah gadai di pegadaian dari mana, produk apa, terus pernah ada tunggakan kredit atau enggak. Nah itu dari CIF itu. Jadi juga untuk menghindari human error. Jadi misalnya mas ada di nah misalnya masnya kodenya 98, oh 98 itu khusus masnya yang ini, nanti 97 khusus kode mbak ini. Itu untuk sistemnya gitu. Terus untuk habit-habitnya itu untuk daily activity-nya dari kita itu setiap pagi biasanya tergantung cabangnya. Kalau di cabang lain itu biasanya ada doa bersama, ada jalan kaki gitu. Nah itu biar bonding aja dengan kita. Terus untuk monitor atau auditnya itu setiap bulan sekali ada besar. Jadi kita ada audit untuk barang-barangnya yang punya mas A ini ada nggak, punya barang mas mbak B ini ada nggak, dengan brand yang sama atau enggak gitu. Terus untuk KPI atau pencapaian dari perusahaan itu juga ada. Jadi setiap sebulan sekali kita ada monitoring dari pusat untuk unit ini sudah tercapai belum ya untuk pembukaan rekeningnya kayak gitu. Apa saja tentang tantangan utama yang dihadapi dalam operasional lembaga keuangan pegadaian saat ini? Oke, kalau tantangan utamanya COVID-19 sih mas. Jadi sekarang banyak subscriber, ada kami yang pelaku gitu ya, yang mereka tuh mengadakan pinjaman dengan jaminan KTP aja. Sedangkan kalau di pegadaian kita ada jaminan barangnya. Nah itu yang jadi tantangan atau tantangan kita buat menghadapi itu freelance kita. Jadi banyak nasabah kita yang lari ke sana. Jadi banyak nasabah yang lebih pilih Shopee Letter daripada dari di pegadaian. Padahal ketika masih ngajuin Shopee Letter atau data atau pelaku itu kan sama aja yang dijaga datanya mas gitu kan. Kalau di pegadaian kan yang dijaga barangnya nih. Jadi misalnya mas gak bayar, barangnya kita rawat. Tapi kalau misalnya Shopee Letter itu mas yang nggak bayar itu datanya mas yang kita ambil. Kayak teman-teman yang mas kita ini kadang ada yang diteror kayak gitu kan, yang di WhatsApp diteleponin, kamu kalau mas ini tolong dikasih nanti punya operasi sekian gitu. Bahkan ada kasus yang di nasabah ada kami yang beli karena mereka takut sekali karena digituin gitu. Nah itu tantangan buat kita karena cara kita menarik hati yang nasabah buat Gen Z atau anak-anak muda itu masih kurang. Jadi karena mayoritas mereka Apa harapan kakak ke depannya untuk lembaga keuangan pegadaian yang Anda miliki? Oke, kalau harapan itu lebih ke memperluas pasar. Jadi semoga kedepannya banyak anak yang pegadaian juga, entah itu untuk keluarga kemas, dan rancangan apa sih apa. Jadi nasabah kita tuh nggak cuma bisa dibesarkan saja itu sih. Bagaimana proses penagihan dan penyelesaian kredit macet di pegadaian dilakukan? Oke, kalau untuk kredit ya, dia bukan gadai ya. Kalau kredit itu kan kita mengenai besar. Jadi kita kredit itu untuk barangnya yang digadai bisa dibuka di motor, mobil, sertifikat rumah. Nah untuk sistemnya kita ada yang